Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-166, dengan judul Harvest Besar. Langsung ke dalam alurnya. Lubang pohon itu penuh dengan anggur. Cairan itu berkilau dan tembus cahaya seperti ember, dan seolah mengalir, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Si kecil penuh kebahagiaan saat dia bergoyang-goyang karena pusing. Matanya yang besar menyipit sampai menjadi bulan sabit, ini benar-benar kejutan yang sangat mengejutkan. Ini bukanlah anggur biasa, melainkan anggur yang dibentuk secara bertahap dari berbagai jenis obat spiritual. Itu tak ternilai harganya, dan jika bahkan satu cangkir saja keluar ke publik, banyak orang akan segera mematahkan kepala mereka memperebutkan ini. Lubang pohon ini bahkan memiliki persik abadi berwarna perak yang difermentasi di dalamnya. Itu membuat orang merasa terkejut hanya dengan melihatnya, karena ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari sekte yang hebat akan mendambakan. Si kecil meminum seteguk kecil. Semua jenis wewangian melimpah, membuat wajah mungilnya merona. Dia akan kehilangan kesadaran karena mabuk total. Cahaya warna-warni menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, dan hanya cahaya ilahi yang paling murni yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Cepat kumpulkan, jika tidak maka tidak akan baik jika terjadi sesuatu yang bermasalah. Tubuhnya kuat, memungkinkan dia untuk dengan cepat memperbaiki seteguk kecil anggur setan kecil ini. Dia segera menjadi sadar dan menggunakan pedang yang patah untuk mengukir sumbat kayu. Menyegel anggur bersoda lagi, dia menggunakan kedua tangannya untuk menarik seluruh pohon sebelum menempatkannya di dalam kantong surga dan bumi. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Sekarang setelah mereka mendapatkan anggur setan kecil ini, tidak ada yang perlu disesali bahkan jika mereka tidak mendapatkan pohon persik abadi. Dari belakang, air liur burung merah besar itu berdeguk. Ini seperti mimpi. Itu adalah anggur yang dibuat sepenuhnya dari obat-obatan spiritual, dan sebenarnya ditemukan oleh mereka seperti ini. Ia benar-benar ingin melompati sekarang. Singa berkepala 9, Rainbow Luan, Flame Crow, dan yang lainnya semuanya tercengang. Sekarang cairan berharga semacam ini muncul. Berapa banyak orang yang dapat menikmati hal seperti itu? Orang tua yang menakutkan itu akan senang hanya dengan minum satu cangkir. Mereka akan bahagia seperti anak-anak dan menganggapnya sebagai kehormatan penuh. Bahkan Huo Linger menjadi tercengang. Sebagai putri kaisar manusia, dia pasti berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia pernah meminum Little Devil Wine sebelumnya. Tetapi lubang pohon seperti ini serta karakteristiknya membuatnya menjadi Little Devil Wine yang benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Adapun individu tua yang dibatasi di sebelahnya, mereka sudah lama menjadi gila. Dipenuhi emosi, Huo Linger benar-benar ingin memukul dirinya sendiri beberapa kali karena dia merasa ini adalah mimpi. Sedikit abu-abu, apakah masih ada lagi anggur ilahi? Mata si kecil berbinar. Daripada berjuang untuk hidup kita di depan danau spiritual, sebaiknya kita mencari beberapa barang milik monyet ini. Mata besar dewa muda itu menyerupai permata hitam. Itu sangat pintar dan pintar karena dengan hati-hati mencari-cari dengan hidungnya bergerak-gerak. Di dalam pegunungan, bos monyet ilahi tidak menyadari apa yang telah terjadi. Si kecil bisa mengumpulkan apa saja di dalam kantong surga dan buminya. Itu menutup bau mereka, jadi tidak ada orang di luar yang memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sini. Raja Kera Dewa bertempur sendirian melawan sekelompok raja, dan pertempuran besar pun terjadi. Bulu emas terdengar dengan suara kengkiang, benar-benar membuat suara metalik. Itu kebal terhadap pedang atau tombak karena menyerang semua orang, tidak takut api atau air. Peng besar emas, merak pelangi, hou hitam, mang oks, pohon kuno darah besi,
dan kelompok ahli lainnya meluncurkan serangan bersama. Artefak berharga terbang kemana-mana dan simbol menutupi langit. Mereka memindahkan gunung dan menggeser lautan dengan kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, namun, itu masih belum cukup untuk menaklukkan monyet itu. Semuanya, jangan simpan kekuatanmu lagi. Jika monyet ganas ini tidak mati, masa depan kita tidak akan menyenangkan. Binatang bertanduk itu berteriak. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan pertumbuhan tulang seperti landak terus-menerus ditembakkan. Dengan raungannya yang keras, makhluk lain mulai mengungkapkan teknik berharga mereka yang paling kuat satu demi satu. Monyet ilahi itu seperti gunung besar yang menekan kepala mereka. Jika mereka tidak bisa menggulingkannya, cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Di dalam grup, Peng besar emas itu berani dan kuat, dan itu adalah satu-satunya yang mampu melawan monyet dewa secara fisik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dan menghantam ke bawah seperti matahari. Hong! Keduanya sangat terguncang, dan seperti dua gunung berapi emas yang meletus. Yang lain juga menggunakan teknik berharga mereka yang paling kuat saat mereka bergegas maju bersama untuk melawan monyet ilahi yang menakutkan itu. Di dalam tanah suci, 4 pohon persik abadi di tepi danau spiritual berkedip-kedip dengan cahaya perak. Mereka cemerlang dan mempesona, dan buahnya putih keperakan. Sambil memancarkan keharuman yang manis, pancaran kilat mengelilingi mereka, menciptakan penampilan yang agak mengejutkan. Sekelompok monyet melindungi kawasan itu. Mereka saat ini bertarung sengit dengan makhluk berdarah murni. Sujiang menjadi gila. Itu memiliki wajah manusia dan tubuh berbentuk macan tutul yang tertutup sisik hitam. Ekornya kokoh dan kuat seperti naga banjir hitam, dan benar-benar bisa menghancurkan gunung dan sungai. Itu dikeluarkan dengan suara honglong. Puh! Meskipun beberapa monyet emas itu tangguh, mereka masih dirontokkan sampai mereka mulai batuk seteguk darah. 2 di antaranya patah tulang dan uratnya patah, dan setelah terbang, mereka tidak bergerak lagi. Kamu ingin mati. Setelah melihat ini, tubuh pemimpin kera dewa bersinar. Itu melompat ke udara, berubah menjadi seberkas kilat keemasan saat menerkam dengan kejam. Ranah budidayanya sangat dalam dan dalam, cukup kuat untuk menekan para penyusup. Sujian itu berteriak. Lingkaran cahaya yang menyala-nyala melayang di atas kepalanya, dan artefak berharga terbungkus di dalamnya. Itu memancarkan aura abadi saat ditekan ke depan. Di sisi lain, naga bertanduk sangat berani dan ganas. Itu merobek beberapa monyet emas, tetapi terluka parah oleh salah satu bos. Cakar emas jatuh, hampir menghancurkan salah satu persendiannya. Monyet, aku telah menahanmu terlalu lama. Naga bertanduk marah. Sebagai keturunan binatang buas arcaik, ia memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun masih muda, ia tidak membiarkan dirinya dikalahkan. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan jaring besar. Permukaannya dihiasi dengan banyak bintang, membuatnya cemerlang dan mempesona. Ini adalah artefak berharga dengan sisik naga bertanduk berdarah murni yang disempurnakan di atas tendon binatang purba. Seorang bos monyet ilahi mencoba menghindar, tetapi jatuh agak pendek. Setelah dikumpulkan di dalam, itu segera mengeluarkan lolongan keras. Meskipun ranah kultivasinya dalam, ia tidak bisa bertahan melawan sisik naga yang tajam, jadi seluruh tubuhnya mulai mencurahkan darah. Istirahat. Itu meraung keras saat berjuang melawan artefak berharga. Mulutnya penuh dengan gigi putih salju yang berkedip dengan cahaya dingin. Dengan suara puh, monyet dewa akhirnya membebaskan diri. Namun, sebagian dari tubuhnya telah dimurnikan, membuatnya terluka parah. Itu kehilangan sejumlah besar kekuatan pertempurannya, dan ketika itu diserang oleh naga bertanduk lagi, darah terciprat tinggi ke udara. Makhluk berdarah murni pada umumnya agak pasif karena mereka masih muda.
Ini adalah pertama kalinya mereka membunuh bos monyet ilahi yang begitu kuat, dan itu segera menimbulkan sedikit efek intimidasi pada mereka. Wang Bifang mulai bergerak, juga mengeluarkan artefak berharganya untuk melawan kelompok kera dewa. Meskipun banyak dari bulunya yang gugur dalam pertempuran dan memiliki noda darah di tubuhnya, pupilnya masih bersinar. Itu bahkan bergegas menuju pohon persik abadi berwarna perak beberapa kali. Suara Ci terdengar. Ia mematuk daun perak, langsung menelannya ke dalam mulutnya. Ini membuat semua orang merasa terkejut, ini terlalu biadab. Apakah itu mencoba melahap semuanya dan menghancurkan pohon persik abadi atau menyingkirkan obat-obatan ilahi kecil? Weng, kupu-kupu retak iblis mengguncang sayapnya, melepaskan sinar cahaya ilahi. Itu memblokir Bifang, tidak membiarkannya menghancurkan obat-obatan ilahi kecil. Jelas sekali bahwa mereka ingin membawa pergi pohon-pohon yang berharga itu. Suara Honglong terdengar. Seorang pemuda pemberani dan cantik muncul, dan monyet-monyet itu dipaksa mundur. Dia melangkah ke arah 4 batang obat suci kecil, pupil ganda dan membawa aura yang menakjubkan. Dia seperti naga atau harimau saat dia bergerak. Kemegahan yang cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dengan rambut hitamnya yang terurai di belakangnya, dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Si Yi juga pindah. Dia melepaskan teknik berharga yang kuat, memaksa mundur lebih dari 10 monyet. Dia bergegas maju untuk membunuh, ingin merebut benda-benda perak yang berkedip-kedip itu. Ketika salah satu bos monyet ilahi melihat ini, itu segera bergegas. Dengan raungan, itu mencoba memblokirnya, dan bahkan mengeluarkan artefak berharga yang kuat untuk menekannya secara kejam. Itu adalah sebongkah logam ilahi yang bersirkulasi dengan cahaya gelap, dan itu menghantam ke arah pemuda. Melihat ini, Si Yi tidak panik. Simbol terjalin di dalam pupilnya, dan dengan suara Hong, dia tiba-tiba membekukan ruang di sini. Artefak berharga itu tidak bergerak untuk beberapa saat. Mengambil keuntungan dari ini, dia bergegas maju dengan cepat. Bos melonjak ke udara dan secara pribadi mengambil tanggung jawab untuk membunuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya, melepaskan teknik yang berharga. Hong, tidak ada yang tahu jenis artefak berharga apa yang diambil Si Yi. Itu meretas teknik berharga bos monyet, segera membubarkannya. Segera setelah itu menembus dada monyet. Pada saat ini, monyet dewa yang kuat mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuhnya meledak dan darah berceceran di mana-mana. Sungguh pemuda manusia yang kuat. Semua orang menjadi kaget, dan tidak lagi berani meremehkan statusnya sebagai manusia, semuanya dengan hati-hati berhati-hati terhadapnya. Dua bos monyet dewa melompat keluar dari dekat dan bergegas menuju Si Yi dengan niat membunuh. Alam kultivasi mereka tinggi dan keduanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Pertarungan mencapai klimaksnya, dan terlepas dari apakah itu raja-raja di pegunungan atau burung-burung ilahi dan keturunan binatang buas archaik oleh pohon persik abadi, mereka semua bertarung dengan sengit. Itu sudah sampai pada kesimpulan. Si kecil mencari di dalam hutan tua sementara hidung serigala kecil terus-menerus mengendus. Akhirnya, dia melebarkan matanya dan berlari menuju pohon kuno, menggunakan semua kekuatannya untuk menggaruk bagian tanah. Kali ini, tidak lagi berani mencakar batang pohon secara langsung dan dikirim terbang. Sebaliknya, itu menarik ujung celana si kecil, menandakan dia untuk bergerak cepat. Ah, masih ada lagi. Si kecil terkejut. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melihatnya, ini benar-benar agak tidak biasa. Benar saja, ketika dia menggunakan pedang yang patah untuk menebas ke depan, simbol mulai menghilang dengan berantakan. Setelah dihancurkan, dia dengan lembut menepuk batangnya, dan terdengar suara hampa. Dia dengan lembut menembus lubang kecil dan melihat ke dalam. Anggur itu berkilau dan tembus cahaya,
bergelombang dengan cahaya warna-warni. Selain itu, beberapa obat roh masih mengapung, tidak sepenuhnya dimurnikan. Ini anggur baru, dan masih belum sepenuhnya diseduh. Orang kecil itu terlalu senang. Dia melihat 2 persik abadi perak di dalam serta banyak jenis pengobatan spiritual lainnya. Benar-benar seperti yang mereka prediksi, ini benar-benar tak ternilai harganya. Dia mendesak orang-orang terlarang itu. Setelah itu, seluruh pohon purba itu dicabut dan dikumpulkan ke dalam kantong langit dan bumi. Ini luar biasa. Harus ada cukup minuman di dalam 2 lubang pohon. Saya perlu membawa kembali beberapa untuk kakek kepala, Paman Linhu, Paman Fei Jiao, dan yang lainnya untuk dicoba. Mereka pasti akan sangat menyukainya. Mata besarnya menyipit sampai seperti bulan sabit. Dia ingin membiarkan penduduk desa mencicipi anggur dewa ini, karena itu akan memberikan efek yang sangat besar pada tubuh mereka. Stone Village juga akan memfermentasi sedikit anggur, tetapi itu akan selalu menjadi anggur mentah dengan kualitas terendah. Meski sudah seperti ini, orang-orang kuat di desa masih akan menikmatinya perlahan seolah itu adalah sejenis ramuan keabadian. Setelah itu, tidak hanya serigala kecil itu mengendus-endus dengan hidungnya, bahkan si kecil pun melakukan pekerjaan. Dia mengetuk sesuatu di mana-mana, dan selama simbol muncul, dia akan segera mulai menggali. Meskipun simbol muncul di beberapa lubang pohon lagi, tidak ada anggur. Mereka mungkin mengandung anggur di dalamnya bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka telah dibersihkan oleh kelompok kera dewa. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengumpulkan anggur dari 2 lubang pohon. Jika salah satu lubang pohon ini dilepaskan ke dunia luar, itu pasti akan menimbulkan badai, semua orang akan memperebutkannya. Si kecil bergerak cepat. Selusin jamur surai singa semuanya diambil olehnya di dalam hutan purba ini. Mereka berkilau dan mengeluarkan aroma langka, semuanya adalah obat spiritual yang tidak biasa. Bahan terbaik untuk ayam kecil yang direbus dengan jamur sudah matang. Dia merasa sangat bahagia di dalam. Orang kecil itu menyingkirkan jaring langit dan bumi dan bersama dengan serigala kecil, dia memutuskan untuk kembali ke selimut ilahi. Bagaimanapun juga, area ini terlalu berbahaya, dan jika sekelompok monyet memperhatikan apa yang dia lakukan, mereka akan meninggalkan semua musuh dan fokus padanya. Benar-benar panen yang luar biasa. Tidak ada yang perlu disesali bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan pohon persik abadi, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku akan membuat Golden Winged Peng direbus dengan Lion's Mane sebentar lagi. Setelah itu, saya akan minum Little Devil Wine. Dia merasa senang hanya dengan memikirkannya, dan sekarang, mulutnya sudah penuh dengan air liur. Saya kemudian akan memanggang domba emas, menggoreng beberapa keturunan archaik, dan pada akhirnya memasak perlahan sepanci sup tulang harimau. Penggila makanan kecil itu menyeka air liurnya dan dengan agak tidak sabar mulai meninggalkan tempat ini. Kali ini, panennya luar biasa. Anggur setan kecil yang dibentuk secara bertahap dari lebih dari 10 obat spiritual yang berbeda tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali yang lengkap, tetapi bahkan memiliki semua jenis efek pengobatan. Itu bisa menyembuhkan semua jenis penyakit dan menyingkirkan semua jenis penyakit yang mengerikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa meskipun persik abadi perak tidak jauh dari menjadi obat ilahi, mereka tetap bukan obat ilahi. Kalau tidak, anggur setan kecil ini akan menjadi lebih berharga, dan kelangkaannya akan benar-benar sulit diukur. Karena ada pohon persik abadi di sini, jika aku tidak menggalinya selama kekacauan, apakah aku akan disambar petir? Episode ke-167, dengan judul Pohon Ketail Setan. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam tanah suci, cahaya warna-warni menari-nari di udara, dan danau spiritual bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Namun, saat ini,
Pertempuran hebat menghancurkan kedamaian di sini, karena sekelompok jenius yang membelokkan surga menyebabkan kekacauan di dalam sarang monyet dewa. Aohou! Seekor monyet dewa melolong. Ia melompat ke udara, menempel pada tubuh naga bertanduk yang cerah. Membuka mulut ganasnya, itu menunjukkan seteguk gigi ganas seputih salju sebelum meraih ekor naga dan segera menggigit ke bawah. Enyah! Naga bertanduk menggeram dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengguncang tubuhnya. Sebagai makhluk berdarah murni, tubuhnya sangat kuat. Dengan dukungan simbol di atas kekuatan alaminya, dapat dengan mudah membuat gunung runtuh. Kaca! Gigi ganas monyet dewa itu patah, membuatnya menjerit sedih. Namun, meski menderita luka ini, itu masih sangat buas. Cakarnya sangat tajam, dan dengan kilatan cahaya dingin dan simbol misterius yang padat berputar-putar, mereka mendarat di ekor naga bertanduk. Naga bertanduk mengeluarkan geraman teredam. Ekornya berdarah, tapi ini bukan karena dia lemah. 2 hari lalu, itu diserang oleh Raja Kera Dewa. Setelah monyet melemparkan tombak perangnya, tombak itu menancapkan ekornya ke tanah. Meskipun naga bertanduk sudah menggunakan obat yang berharga untuk memasang kembali ekornya yang patah, karena sudah putus sebelumnya, masih belum sekuat sebelumnya. Monyet ilahi itu jahat. Dengan menggunakan cakarnya yang tajam, ia merobek sepotong daging naga sebelum membawanya ke mulutnya. Darah dewa terciprat keluar, membangkitkan sifat jahat dari monyet emas di sekitarnya. Mereka menjatuhkan diri bersama. Itu adalah obat daging yang berharga, dan di mata mereka, itu lebih berharga dari apapun. Ho! Naga bertanduk menjerit marah, dan artefak berharganya mulai menyala. Itu tidak ragu-ragu untuk menggunakan energi intinya, dan ingin membunuh mereka yang menyinggung perasaannya. Di sisi lain, Zujian juga bermandikan darah saat melawan sejumlah besar monyet. Sementara itu, Crack Demonic Butterfly, Bifang, dan monyet lainnya terlibat dalam peperangan yang kacau balau. Ketika pertempuran mencapai titik ini, setiap pihak mulai mempertaruhkan semuanya saat mereka bertarung dengan berdarah. Saat itu, kelompok monyet emas ini sangat buas. Di bawah pimpinan Raja Kera Dewa, mereka membunuh lebih dari 1 raja, dan bahkan mencuri 4 batang kecil obat dewa. Saat ini, sekelompok anak muda justru berani mencabut gigi dari sarang harimau. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka toleransi. Yi berjalan dengan langkah besar. Cahaya warna-warni yang menakjubkan beredar di sekitar tubuhnya, dan dia selangkah lagi dari menarik pohon persik abadi berwarna perak. Dia benar-benar sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Di bawah kakinya, ada beberapa mayat monyet. Di dalam hutan kuno, lelaki kecil itu berdiri di belakang batang pohon tua saat dia dengan tenang mengamati semuanya. Medan perang sangat intens, dan setiap pihak terlibat dalam perang berdarah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam mengamati pertempuran itu. Tiba-tiba, dia merasakan pertanda buruk, dan alisnya melonjak. Di saat yang sama, serigala kecil itu juga berteriak dengan suara auhu, seolah dia menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Kepingan salju tersebar satu demi satu. Transparan dan berkilau, mereka sangat indah saat melayang di dalam hutan kuno. Tidak baik, dia punya firasat buruk. Di saat yang sama, lengan kanannya terasa nyeri, seolah-olah digigit serangga beberapa kali. Beberapa jenis benih telah berakar di dagingnya, dan dengan cepat bertunas. Si kecil cemas dan marah. Dia melebarkan matanya untuk melihat apa yang terjadi di wilayah pegunungan di depan. Itu sama sekali bukan butiran salju, dan gumpalan kapas putih bersih yang berterbangan di udara. Pohon ketail iblis. Selama tahun-tahun archaik, ada pohon ketail iblis tak tertandingi yang membawa bencana yang menghancurkan. Darah mengalir seperti sungai dari gurun besar, dan selama dia memutuskan untuk bergerak,
tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Benih ilahi yang dilepaskannya juga bisa disebut jumbai iblis terkutuk. Mereka bisa mengakar di dalam tubuh ahli dan menyerap esensi dari tubuh mereka untuk terus memperkuat dirinya. Selama tahun-tahun terkuatnya, bahkan roh penjaga terkuat yang disembah oleh berbagai ras akan mundur. Tak satu pun dari mereka mau melawan, dan itu benar-benar tahun-tahun kegelapan. Kemudian, ia menanam jumbai iblis terkutuk di tubuh Tuhan dan menyerap esensinya. Pada akhirnya, ia menyedot energi intinya hingga kering, membiarkan dirinya menjalani kemajuan lain dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Karena sifatnya yang membunuh, pada akhirnya para orang suci bergandengan tangan untuk menangkapnya bersama. Setelah bertarung dengan sengit untuk jangka waktu yang sangat lama dan membayar harga yang mahal, akhirnya dikalahkan. Itu adalah tahun-tahun yang menakutkan. Ketika pohon ketail iblis muncul, itu akan menjadi sunyi di mana-mana. Tidak ada yang berani memprovokasi, dan bahkan dewa terhormat dari negara kuno akan mundur, karena itu terlalu menakutkan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, perlombaan ini tidak lagi muncul. Tanpa ragu, pohon ketail iblis yang memasuki dunia kecil ini tidak biasa. Dia berani berjalan bersama dengan makhluk berdarah murni, jadi jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar? Pada saat ini, ia memutuskan untuk memilih si kecil sebagai lawannya. Begitu mendekat, ia merilis jumbai iblis terkutuk. Itu bergerak tanpa suara, dan pada saat kepingan salju bisa dilihat, sudah terlambat untuk bertahan. Seluruh lengan si kecil bersinar, karena dia ingin memaksa keluar benih ilahi. Pohon ketail iblis muncul. Itu tidak setinggi itu, tapi itu membawa sejenis kekuatan ilahi. Dikelilingi oleh cahaya suci yang cemerlang, itu seperti pohon dewa yang datang dari dunia kuno, benar-benar menakutkan. Daunnya berwarna hijau cerah dan berkilau. Dipenuhi dengan aura Dao, tubuhnya memiliki bentuk bulat seputih salju. Sambil memancarkan kilau berkilau, itu seperti bulan purnama, menyebarkan beberapa jumbai iblis terkutuk dari waktu ke waktu. Meninggalkan, si kecil berteriak dengan keras, dan riak muncul dari tubuhnya. Itu memaksa kembali benih ilahi yang menutupi langit. Namun, lengannya kesakitan. Dua jumbai iblis telah berakar, mencoba menyedot nutrisi dan energi ilahi dari dagingnya. Jumbai iblis sudah tumbuh, melahirkan cabang yang lembut. Auhu, serigala kecil itu berteriak pelan. Setelah terinfeksi oleh iblis jumbai, sulit untuk menghindari kematian. Pohon ketail iblis berbicara. Stolonnya tebal dan kuat, memungkinkannya berjalan seperti kaki manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol berwarna perak. Meskipun itu adalah pohon, masih ada 5 organ indera di tubuhnya, yang memungkinkannya membuka mulut dan berbicara. Suara cici bisa didengar, dan jumbai setan di langit terbang. Mereka berkedip dengan cahaya dingin jatuh seperti sungai berbintang. Sungguh obat daging yang sangat berharga. Pohon ketail iblis melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas, dan ketika membuka mulutnya, itu tampak agak menyeramkan. Alis pria kecil itu berdiri. Dia mencoba untuk mengoperasikan teks tulang yang direkam dalam True Primordial Record untuk memperbaiki benih di lengannya sambil menahan serangan iblis yang menutupi langit. Istirahat, dia berteriak, lengannya bersinar, dan dengan goyangan yang kuat, sejumlah besar darah segera menyembur keluar, membawa serta sepotong daging. Itu secara langsung memeras dua benih ilahi itu. Kembali, pohon ketail iblis berteriak, mengambil dua benih itu. Dari mereka, itu bisa menerima darah si kecil serta jejak penyerapan dan kekuatan misterius. Tidak bisa mengambilnya. Si kecil berteriak, dan dengan suara kenci, dia langsung menggigit soft shoot berwarna hijau tua. Gigi kecil seputih saljunya bersinar, dan setelah beberapa gigitan,
dia menghancurkan jumbai iblis yang lebih keras dari baja. Setelah itu, dia langsung memakannya. Pohon ketail iblis menjadi tercengang, ini adalah pertama kalinya ia bertemu lawan jenis ini. Biasanya, itu yang menyerap daging orang lain, namun hari ini, ia benar-benar bertemu dengan seorang biadab yang langsung memakan bijinya. Rumbai iblis lainnya juga tidak bisa menghindari nasib ini. Si kecil mengeluarkan cermin tulang suani, menghentikannya di jalurnya. Rasanya seperti dia mengunyah lobak sambil menggigit benih yang sedang tumbuh, memakannya sepenuhnya. Gigi yang sangat kuat. Pohon ketail iblis terkejut. Jumbai iblis terkutuk adalah artefak berharga, dan kekokohan mereka melampaui imajinasi seseorang. Pihak lawan sebenarnya bisa menggigit dan memakannya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sua. Si kecil meninggalkan bayangan di mana dia sebelumnya berdiri dan mulai bertarung sengit dengan pohon ketail iblis. Simbol memenuhi langit, dan cahaya ilahi menutupi matahari. Si kecil sangat marah, karena lawan sebenarnya mencoba melahapnya dengan menanam jumbai setan di dalam dirinya. Dia menyerang lawannya dengan semua yang dia miliki. Pohon ketail iblis benar-benar sangat kuat, dan seluruh pohon berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Simbol misterius dan teknik berharga menyelimuti seluruh wilayah ini. Benih ilahi di udara bersinar dengan cahaya saat mereka mengembun bersama dengan berbagai simbol. Mereka mengatur bersama menjadi formasi iblis kuno, menjebak si kecil di tengah untuk melakukan penyempurnaan. Pria kecil itu memegang pedang patah di tangannya dan mengiris keluar. Sementara itu, pohon demonik ketail mulai bergoyang. Itu melepaskan gumpalan cahaya, dan itu sebenarnya adalah artefak kuno lainnya. Segera setelah itu muncul, itu sudah melepaskan cahaya iblis dalam jumlah yang sangat besar dan tanpa henti berdering dengan suara wuwu. Sangat menakutkan. Seharusnya itu bukan artefak berharga yang ditinggalkan oleh pembunuh dewa itu, kan? Bagaimana itu bisa menciptakan pemandangan yang menakutkan seperti ini? Petik 2. Di atas selimut ilahi, singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya terkejut. Adegan yang tidak jelas dan tidak biasa muncul. Di bumi yang berdarah, semua makhluk hidup melolong dalam kesedihan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibantai, dan bahkan ada negara kuno yang dihancurkan. Pohon iblis yang mencapai surga memerintah atas pegunungan dan sungai yang tak terbatas, dan bahkan dewa-dewa sedang mundur. Dang! Pedang patah di tangan si kecil membacok ke bawah di atas gumpalan cahaya itu, mengungkapkan artefak berharga dari pohon ketail iblis. Itu adalah tongkat sihir hitam hangus, dan itu bersirkulasi dengan aura yang bisa menekan matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah senjata dari pohon iblis itu saat itu. Sepotong sebenarnya tertinggal sampai sekarang. Huo Linger menjadi ketakutan. Dia berasal dari negara api, dan secara alami memiliki pengetahuan tentang tahun-tahun kelam dunia kuno. Jelas bahwa pohon iblis kecil ini memiliki hubungan yang cukup menakutkan dengan penguasa iblis yang tak tertandingi sejak saat itu. Dengan suara weng, pedang patah dan tongkat hitam hangus itu bertabrakan. Kemegahan ilahi berkobar, dan bintang-bintang surgawi muncul satu demi satu. Ada juga dewa yang berteriak, dan kedua belah pihak berubah menjadi lautan bintang. Mereka menempel satu sama lain saat mereka bertabrakan dengan keras, keduanya mencoba menelan satu sama lain. Ini adalah perpanjangan dari pertarungan para orang suci kuno, seolah-olah itu telah berlangsung dari dulu hingga sekarang. Pohon ketail iblis memancarkan cahaya, dan seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan transparan. Daun menciptakan suara hualala, dan lampu hijau melonjak bersamaan dengan asap tebal. Tubuhnya sendiri sudah menjadi artefak yang berharga, memungkinkannya menaklukkan segalanya sebelumnya. Para stolonnya secara khusus seperti 10 lengan,
dan mereka menembus batu-batu besar yang merupakan beberapa puluh ribu jin di sekitarnya. Para stolon kemudian membungkus tubuh si kecil itu. Anak biadab itu secara alami tidak mau kalah. Pancaran kilat menari-nari di sekitar tubuhnya, dan bulan suci putih keperakan itu seperti pisau yang menusuk keluar. Tidak baik. Setelah dibungkus oleh pohon ketail iblis, seseorang pasti akan mati. Benar-benar tidak ada orang yang berani melawannya, kata Flame Crow. Pohon ketail iblis sangat dingin, dan untaian demi untai stolon melilit si kecil. Segera setelah itu, bilah tajam muncul, menusuk ke arah tubuhnya, ingin menyedot energi esensi tubuhnya. Belum tentu. Belum jelas siapa yang akan makan siapa. Burung merah besar masih memiliki sedikit kepercayaan pada anak buas itu, karena dia bahkan pernah melihatnya menelan True Supreme Water sebelumnya. Batu penyerang ilahi mengangguk, dan itu memiliki perasaan yang sama, karena orang itu bahkan makan pasir dewa sebelumnya. Lumpur itu benar-benar digiling di mulutnya sebelum ditelan, dan setelah semua itu, dia masih sehat dan aktif. Tubuh si kecil memancarkan cahaya keemasan, menghalangi stolon itu. Meski ada beberapa bagian yang telah ditembus, membuatnya berdarah, dia tetap tidak takut. Dia memegang pohon ketail iblis dan dengan liar menggigitnya. Kenci-kenci, pohon ketail iblis bergetar hebat, karena sebuah lubang digigit dari batangnya. Mata anak buas itu bersinar saat dia makan dengan lahap, dia mengunyah tanpa henti. Apa-apaan ini? Apa dia masih manusia? Mengapa giginya lebih tajam daripada gigi binatang buas archaik? Itu benar-benar menantang surga. Pohon ketail iblis mengutuk, dan sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu menembus tubuh si kecil dan melahap esensi darahnya. Namun, pemuda manusia ini tidak menjadi lebih lemah sama sekali. Teknik yang berharga muncul, dan gigi kecilnya menjadi cerah dan berkilau. Dia mencoba menggigit batangnya. Dia langsung memakan bagian besar dari truknya dengan kecepatan dan keganasan yang tiada taraf. Selain itu, lengannya meronta-ronta dan kakinya menginjak-injak dengan kekuatan luar biasa. Dia mencoba merobek stolon dan cabangnya. Jika itu adalah orang lain yang dibungkus oleh pohon ketail iblis, mereka pasti akan sangat ketakutan, karena tertangkap seperti ini berarti kematian yang tak terhindarkan. Namun, si kecil tidak takut, dan benar-benar bersaing dengannya untuk melihat siapa yang lebih cepat saat dia melahap tubuh pohon. Kaca. Kekuatan suci si kecil benar-benar mengejutkan, hampir membelah pohon ketail iblis. Dia dengan paksa merobek cabang yang sangat tebal, dan saat teknik berharga menari-nari, pancaran petir melesat ke tubuh pohon. Pohon ketail iblis sudah cukup. Dengan guncangan tiba-tiba, ia melepaskan semua stolonnya sebelum dengan cepat mundur. Ia menarik tongkat hitam hangus itu dan mencap makhluk kecil itu sebagai makhluk paling buas. Itu menjaga jarak yang cukup jauh darinya saat dia berdiri di seberang dalam konfrontasi. Lelaki kecil itu masih mengeluarkan darah dari tubuhnya. Cabang hijau dan subur itu berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni, dan saat dia memeluknya, dia mulai mengunyah dengan suara kenci-kenci, dengan cepat melahapnya ke dalam perutnya. Ketika pohon ketail iblis melihat ini, ia benar-benar terdiam. Ia tidak mengatakan apapun dan diam-diam mundur, menghilang ke kedalaman hutan. Dari awal sampai akhir, itu benar-benar pendiam. Benar-benar, gigi yang kuat. Dari belakang, Huolinger, singa berkepala 9, burung merah besar dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata setelah menonton ini. Tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Rasa tebu, rasanya agak manis. Si kecil mengedipkan mata besarnya dan memakan dahan terakhir dengan senang saat dia berbicara. Di kedalaman hutan, tubuh pohon ketail iblis bergetar sebelum menjadi kaku. Setelah itu, seluruh tubuhnya bergetar, sebelum meletus dalam cahaya yang terang dan cemerlang,
membuat gempa bumi murni ini dan bergetar. Namun, pada akhirnya, tetap tidak berbalik dan memutuskan untuk pergi diam-diam. Hong, sebuah kesimpulan dicapai oleh danau spiritual. Gadis berambut ungu itu mengacungkan tanduk dewa emasnya, melenyapkan semua jenis simbol. Sekelompok besar monyet terlempar ke belakang, membiarkannya bergegas menuju salah satu pohon persik perak abadi. Dia ingin mencabutnya sampai ke akarnya. Sekelompok monyet menjadi gila dan memutuskan untuk menyerangnya bersama. Pada saat yang sama, Bifang, Zujian, Hornet Dragon, Demonic Crack Butterfly dan yang lainnya juga ikut bergerak. Mereka membunuh jalan mereka, menggunakan harta tertinggi mereka untuk memaksa kembali kelompok monyet. Pada saat ini, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Si Yi mengambil tindakan. Dari mata kirinya terbang sebuah bian, dan mata kanannya mengeluarkan sebuah peng emas, semuanya dibangun dari simbol. Itu mengirim semua monyet di sekitar salah satu pohon persik yang abadi terbang. Saat dia memegang artefak berharga di tangannya, dia mempesona seperti matahari yang terik. Setelah itu, dia melepaskan dua teknik berharga yang hebat menggunakan dua muridnya, meningkatkan kekuatannya dengan banyak lipatan. String demi string simbol terjalin. Mereka cerah dan mempesona saat mereka membungkus salah satu obat ilahi perak kecil. Mereka hampir meninggalkan tempat ini. Ini buruk. Singa berkepala 9 takjub, karena seseorang akhirnya akan mendapatkan salah satu obat dewa. Pria kecil yang diam-diam berdiri di dalam hutan kuno tiba-tiba pindah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan suara honglong, puncak gunung di kejauhan langsung pecah. Dia mengangkat puncak batu yang rusak dan langsung menghancurkannya di depannya, benar-benar menyelimuti orang-orang di bawah. Episode ke-168, dengan judul Mendapatkan Obat, langsung ke dalam alurnya. Puncak gunung runtuh, menutup wilayah atas danau spiritual. Semua orang di sana menjadi terkejut, siapa ini, bertingkah begitu berani. Itu secara bersamaan menekan semua orang. Semua orang menjadi teralihkan dan tidak punya pilihan selain bertahan melawan ini. Jika puncak batu itu turun ke area ini, bahkan jika mereka bisa menghindarinya, pohon persik abadi berwarna perak pasti tidak akan. Semua jenis teknik berharga bergegas menuju langit. Simbol-simbol berkedip-kedip, membelah puncak batu. Batu-batu melesat ke segala arah, dan debu membubung ke langit. Langit di wilayah ini menjadi gelap, dan saat debu berhamburan di danau spiritual, itu menutupi segala sesuatu di bumi dan bebatuan. Mengambil keuntungan dari gangguan tersebut, si kecil mengumpulkan dewa muda ke dalam kantung langit dan bumi sebelum berubah menjadi seberkas cahaya iblis. Dia bergegas maju, dan di dalam asap, debu, dan bebatuan yang berterbangan, dia bergerak. Membuka kantung langit dan bumi, dia mengumpulkan keempat pohon persik perak. Teknik yang berharga menunjukkan kekuatan mereka, dan pancaran cahaya ilahi menari-nari, daerah ini berada dalam kekacauan. Banyak pohon kecil meninggalkan tanah, dicabut dari bumi oleh Si Yi, gadis berambut ungu, dan simbol lainnya. Namun, jelas bahwa Heaven and Earth Patch si kecil sedikit lebih mendominasi karena menelan segalanya. Daerah ini dalam kekacauan total karena semua jenis cahaya terbang ke kiri dan ke kanan. Raungan dilepaskan, dan serigala tua muncul. Meskipun panjangnya tidak melebihi 1 meter dan setipis korek api, itu masih kuat sampai-sampai menakutkan meskipun sudah menua selama bertahun-tahun. Dengan suara puh, cakarnya merobek luka berdarah di tubuh makhluk berdarah murni. Serangan ini meminjam cahaya yang mengelilingi artefak berharga, dan benar-benar menakutkan. Makhluk tua tapi masih hidup yang dibicarakan oleh Raja Kera Dewa juga datang ke sini untuk mengambil obat dewa. Kekuatannya dalam dan tak terukur, dan saat ia membuka mulut berdarah yang relatif lebih kecil, ruang itu sendiri sedang terdistorsi.
Orang kecil itu sangat terkejut. Dia mengerutkan alisnya, karena dia kalah dalam kontes ini. Dia tidak bisa memasukkan pohon persik perak ke kantung langit dan bumi, karena serigala tua menunggu dalam kegelapan untuk waktu yang paling tepat untuk ikut campur. Namun, itu juga tidak berhasil. Dari dalam kegelapan, ada makhluk lain yang mendambakan pohon persik. Asik muncul, dan meskipun itu adalah spesies biasa, kekuatannya agak menakutkan. Ia dengan cepat membesar, dan seperti kunpeng, ia menutupi langit. Mengulurkan cakar besar, itu mengganggu langit dan bumi, memaksa serigala tua itu mundur. Itu akan pergi dengan obat ilahi. Tempat ini benar-benar kacau balau. Makhluk yang bermuka masam dan tidak masuk akal muncul dari tempat persembunyian mereka, dan tidak ada kekurangan, kentut tua, dari masa lalu. Monyet ilahi melepaskan raungan panjang. Saat bertarung dengan lawan yang kuat, ia terus-menerus mengamati area ini. Dengan suara gemuruh, simbol menyala terang, dan tepi danau spiritual melonjak dengan pancaran sinar yang meluap. Anda ingin mengambil obat saya yang berharga. Aku akan menghajarmu. Pemukulanmu sudah lama tertunda. Petik 2. Mengikuti raungan marah, semua jenis simbol misterius berkilau di dalam tanah suci, membentuk langit yang menyegel formasi besar. Itu mengunci area ini, dan sebagai tambahan juga menahan 4 pohon persik perak sehingga tidak ada yang bisa memindahkannya. Sebuah formasi hebat mulai terlihat. Raja Monyet telah membuat persiapan sejak lama dan dengan tenang menunggu beberapa orang tua muncul. Dia ingin menangkap mereka semua dan makhluk berdarah murni sekaligus. Formasi yang sangat kuat. Semua orang kaget. Monyet, kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah penguasa dari ratusan pegunungan yang hancur? Bertingkah sombong ini, kamu menggali kuburanmu sendiri. Petik 2. Seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam lama kita. Monyet, lebih baik kamu menyerahkan nyawamu sekarang. Petik 2. Suara makhluk purba itu tertunduk, membawa niat membunuh yang berat. Dulu, angka yang datang adalah angka yang aku kalahkan, kata monyet dewa. Dengan suara honglong, ia menghindari serangan Golden Winged Peng dan Peacock, serta menghancurkan Hou Hitam dan Silvertone Beast. Itu kembali ke tanah suci untuk langsung membunuh raja-raja tua. Membunuh. Monyet itu harus disingkirkan tahun ini. Mang Ox meraung dan bergabung dengan raja-raja tua. The Ironblood Ancient Tree menyatakan persetujuannya melalui tindakan. Stolonnya memanjang, membelah bumi yang besar. Itu langsung tiba di tanah suci dan menyerang musuh di sini. Raja-raja lainnya juga bergegas dan tidak mundur. Sejak mereka bertarung sampai sekarang, itu sudah pada titik di mana mereka tidak akan menyerah sampai monyet itu mati. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, maka mereka pasti akan menanggung akibat yang besar. Tanah murni meledak beraksi dan sekelompok monyet menjadi gila. Monyet ilahi telah kembali ke sini, dan menyerang ke segala arah dengan tombak tempurnya. Makhluk berdarah murni lelah dengan musuh besar. Mengaktifkan artefak berharga mereka, mereka dengan paksa mencoba menerobos. Jika mereka terjebak di sini, niscaya mereka akan mati. Terlebih lagi, mereka masih percaya pada harta kuno ras mereka. Si kecil menyembunyikan dirinya. Dia memiliki pedang yang patah di satu tangan dan meraih pagoda kecil dengan tangan lainnya, siap untuk menyelinap kapan saja. Karena dia akan kalah jika dia pindah sekarang, dia tidak ingin mati tanpa alasan di sini. Alam budidaya makhluk-makhluk itu tinggi, membuat mereka sulit dikalahkan. Monyet, formasimu benar-benar mengecewakan. Ada begitu banyak lubang, tapi kamu ingin menjebak kita semua. Naga banjir tua muncul, dan seluruh tubuhnya berwarna biru kehijauan. Itu sangat tua, dengan pembuluh darahnya hampir mengering. Itu kamu. Bukankah kamu mati saat itu? Monyet ilahi itu terkejut. Naga banjir tua adalah ahli formasi,
dan dengan kedatangannya, formasi simbol kuno ini akan kesulitan menjebak siapapun. Jika kamu tidak mati, maka aku tidak bisa mati. Naga makanan tua berbicara dengan suara mendung. Berhenti bicara sampah, serahkan semua nyawamu. Raja Monyet bergegas. Aku akan mematahkan formasimu dulu dan membiarkanmu mengerti betapa menggelikannya itu. Naga banjir tua diejek. Simbol dilepaskan, dan suara pecah segera terdengar. Segera setelah itu, sepotong formasi terputus, dan simbol-simbol itu roboh, mereka bisa melihat terang hari lagi. Beberapa monster tua menunjukkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Mereka tak tertandingi saat mereka menghancurkan formasi. Jelas sekali bahwa kebencian mereka pada monyet melampaui segalanya. Mereka ingin segera membunuhnya, jadi mereka semua bergandengan tangan. Pada saat ini, Black Hawk, Mang Ox, Peacock, dan yang lainnya tiba. Mereka menyerang monyet secara berkelompok dengan kejam. Teknik berharga terbang kemana-mana, dan cahaya ilahi menerangi segalanya. Makhluk berdarah murni tidak punya pilihan. Mereka dipaksa untuk menggunakan teknik berharga mereka dan bertarung dalam perang ini. Mereka saat ini berada di tanah suci juga, dan tempat ini sudah dalam kekacauan besar. Tentu saja, kekuatan Bifang, Zujian dan lainnya tidak cukup. Bagaimanapun, waktu kultivasi mereka masih singkat, tetapi dengan harta tertinggi mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak terbunuh secara instan. Hanya, semakin banyak waktu berlalu, semakin pucat wajah mereka. Akhirnya, salah satu makhluk berdarah murni itu jatuh. Itu terkoyak dan berubah menjadi obat daging yang berharga. Pertempuran besar menjadi semakin kejam. Si kecil mengernyitkan mulut, seluruh tubuhnya terluka, dan dia juga terpengaruh oleh efek pertempuran. Meskipun memiliki pedang patah di tangannya, cahaya pembunuhan mengerikan yang dipancarkan oleh raja-raja itu masih sangat besar dan tidak terbatas seperti sebelumnya. Ia mampu bertahan hingga sekarang karena sosoknya yang agak kecil. Setelah bertarung sengit dengan kelompok monyet, tidak ada yang memperhatikannya, jika tidak, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Makhluk berdarah murni itu sangat berani. Bifang mengeluarkan artefak berharga dan benar-benar membangun lorong emas yang membentang jauh di depan pepohonan persik perak sebelum langsung menarik salah satunya. Enyah. Monyet dewa sangat marah. Telapak tangan menamparkan, dan cakar emas membesar. Itu menghancurkan bagian emas itu, dan tubuh Bifang itu hancur, tulangnya hancur. Itu menerima cedera yang sangat serius. Itu melepaskan ratapan dan menggunakan artefaknya yang berharga, memungkinkannya menghilang dalam sekejap. Semua orang kaget. Itu benar-benar harta karun tertinggi, benar-benar memungkinkannya lepas dari tangan Raja Monyet. Sungguh tidak sederhana. Si kecil tidak lari, karena dia masih punya stamina dan memiliki jimat yang bisa membuatnya kabur seketika ke kejauhan. Dia melawan sekelompok monyet dalam pertarungan yang berantakan, tetapi matanya selalu memperhatikan obat ilahi. Selain dia, naga bertanduk juga sangat gagah berani. Meskipun ia melarikan diri ke arah cakrawala, ia melepaskan jaring dewa yang mengelilingi salah satu pohon perak, lepas landas bersamanya. Pada saat yang sama, Zujian mulai bergerak. Itu mengeluarkan jimat kuno, dan setelah dibakar, itu mulai memancarkan kekuatan misterius. Itu mengambil bentuk lingkaran cahaya dan membungkus dirinya di sekitar obat ilahi. Zujian melarikan diri dengan kecepatan ekstrim menuju jarak bersamaan. Orang kecil itu tercengang ketika dia melihat apa yang terjadi. Kelompok ini sebenarnya semua memiliki harta yang aneh dan mendapatkan obat ilahi. Segera kembali. Raja Kera meraung. Itu berbalik ke arah langit dan menghirup, bahkan menyedot awan di langit. Kedua pohon persik itu juga ditarik ke belakang. Apalagi, bulu monyet yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya.
Mereka semua berubah menjadi jarum emas, menembak dengan padat. Naga bertanduk meraung marah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan setelah diserang oleh jarum divine, mau tidak mau melepaskan teriakan yang menyedihkan. Darah segar menyembur keluar, dan ia hanya bisa melepaskan pohon persik sebelum kabur. Sujian bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setelah diiris oleh bilah simbol dewa, ekornya yang kokoh putus sebelum lari menyelamatkan nyawanya. Aku akan membiarkan kalian pergi sekarang. Ketika saya punya waktu, saya akan menjaga kalian masing-masing satu persatu, gumam Raja Monyet. Itu bertarung sengit dengan semua orang sambil mengumpulkan kembali obat-obatan berharga itu. Weng! Tiba-tiba, ruang itu terganggu. Salah satu pohon persik perak yang kembali dihentikan, dan dengan cepat tumbang ke bawah. Gadis berambut ungu itu memegang tanduk emas di tangannya. Setelah memadamkan simbol Raja Kera Ilahi, dia tiba-tiba mencegat pohon persik abadi dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan bersamanya. Tanduk suci yang berspesialisasi dalam menghancurkan simbol. Semua orang berteriak kaget, dan keserakahan terlihat di mata mereka. Itu adalah obat ilahi saya. Siapa di sini yang memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari saya? Nada suara monyet ilahi sangat dingin. Kedua pupilnya menembakkan berkas cahaya keemasan, dan mereka seperti kilat saat menyambar. Mengelilingi pohon perak kecil, balok-balok itu mencoba merebutnya kembali. Monyet, kamu terlalu terganggu. Berhati-hatilah agar tidak jatuh di sini. Serigala tua itu mencibir dan menyerang dengan liar. Apalagi, ia sebenarnya ingin membantu gadis berambut ungu itu keluar. Monyet ilahi terganggu, dan akibatnya, obat ilahi jatuh dan terlepas dari kendali monyet. Beberapa makhluk berdarah murni menerkam. Sulit untuk mengatakan apakah ada yang bisa merebut 3 obat berharga lainnya di Tanah Suci. Jadi obat yang baru saja lepas dari kendali Kera Dewa adalah pilihan terbaik. Crack Demonic Butterfly mengguncang sayapnya, menghalangi gadis berambut ungu itu. Seekor burung dewa menukik, langsung turun. Pertempuran itu sengit karena mereka semua terlibat dalam pertempuran berlumuran darah. Kalian bisa bertarung semau kalian untuk saat ini. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang akan lolos. Suara dingin monyet dewa terdengar dari kejauhan. Ruang di sekitar mereka berguncang, dan Siyi tiba-tiba muncul di titik penting ini. Matanya cerah saat garis halus terbang keluar, membekukan ruang di sini. Itu memenjarakan obat yang berharga, dengan keras menarik obat ilahi di depannya. Seluruh tubuh gadis berambut ungu itu memancarkan cahaya. Dia dengan cepat berjalan mendekat, dan tangannya yang putih bak bunga bakung membuat segel. Menggambar pola ilahi, dia menggunakannya untuk mengikat pohon persik abadi, menariknya ke arahnya. Makhluk lain juga bergegas dan memperebutkannya. Saya minta maaf kepada semuanya. Mata Siyi memancarkan cahaya, dan itu mengandung kekuatan ilahi yang aneh. Ruang di sini untuk sementara dikunci, menghalangi semua orang dan mencegah mereka datang. Setelah itu, dadanya memancarkan cahaya, dan stoples putih berkilau muncul. Itu tidak lebih besar dari ukuran telapak tangan, dan itu disempurnakan dari tulang yang berharga. Itu indah seperti batu giok, dan seberkas cahaya warna-warni terbang untuk mengumpulkan pohon persik itu ke dalam toples. Buka! Gadis berambut ungu itu berteriak. Simbol menyebar dari salah satu tangannya yang putih bak lili, mengguncang ruang di sini. Tangannya yang lain menebas dengan tanduk dewa emas di tangannya. Penahanan itu runtuh, memulihkan ruang ke keadaan damai lagi. Namun, itu masih agak terlambat. Ukuran pohon persik perak menyusut, dan hampir jatuh ke dalam toples tulang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melanda. Si kecil menempelkan simbol menyusut itu ke kakinya dan dengan cepat bergegas mendekat. Dia melempar pagoda kecil itu, dan itu bertabrakan dengan toples tulang itu.
Dengan suara ding yang tajam, itu tergusur. Dia bergegas, dan pada saat yang sama menyambar ke arah pohon persik perak itu. Semua orang terkejut, dan mereka semua berusaha menghentikannya. Si kecil menggigil. Menggunakan kedua tangannya untuk membela diri, dia memblokir serangan semua orang dan menggunakan mulutnya untuk menggigit pohon perak di tempatnya. Gadis berambut ungu dan Si melepaskan teknik mereka dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan si kecil, membuatnya merasa seperti terjebak dalam jebakan. Setelah itu, dengan suara kenci, dia menggigit ranting pohon dan segera pergi. Pergi dengan cepat, dia enggan berpisah dengannya, tetapi tidak berhenti. Semua orang kaget, dan ketakutan sesaat. Pohon kecil kehilangan sebagian. Itu mulai jatuh, dan tidak ada dari mereka yang mengejar sosok yang tidak jelas itu. Sebaliknya, mereka semua mengejar obat ilahi. Sial, kehilangan salah satu persik perak. Petik 2. Cabang yang dipangkas si kecil memiliki buah persik di atasnya. Ini membuat semua orang sangat marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah melarikan diri agak jauh. Murid Si terasa dingin dan terlepas saat dia melihat sosok itu menghilang dalam sekejap. Dia baru saja akan mendapatkan pohon kecil itu, namun sudah rusak seperti ini. Pria kecil itu meraih pagoda kecil dan sekali lagi mengikatnya di rambutnya sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Simbol-simbol di sini bergemuruh, tetapi sayangnya, semua orang agak lebih jauh sehingga mereka ditinggalkan dengan tangan kosong. Si dan gadis berambut ungu mendapatkannya, yang pertama mendapatkan cabang pohon dan yang terakhir mendapatkan tubuh pohon. Biarkan aku pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kantung langit dan bumi. Berguncang dengan suara dong-dong, membuat si kecil kaget. Ketika dia membuka kantong, dia menemukan bahwa ternyata kepompongnya yang bergetar. Yi, obat ilahi saya. Mengapa itu ada di tanganmu? Sebuah suara terdengar dari dalam kepompong. Ah Pei, menginginkan obat ilahi saya, Anda harus memahami bahwa bahkan Anda adalah milik saya. Kata si kecil. Kepompong memancarkan cahaya, dan pada saat yang sama, tanah suci berguncang. Setelah itu pecah, dan formasi besar yang kompleks dan misterius sepertinya telah bangkit kembali. Mengumpulkan, makhluk di dalam kepompong itu bernapas dengan keras, seolah-olah akan mati kapan saja. 3 pohon persik perak terbang di atas, tapi sayangnya, itu terhalang oleh Raja Monyet di tengah jalan. Hanya satu yang berhasil menerobos dan mendekat. Si kecil terkejut, tapi sama sekali tidak ragu. Dia meraihnya sekaligus, dan kemudian menggunakan jimat yang terpasang di kakinya, dia menghilang seperti gumpalan asap. Hanya burung Cina lainnya. Episode ke-169, dengan judul Makhluk di dalam Kepompong. Langsung ke dalam alurnya. Pohon persik yang abadi tidak tinggi. Itu berkedip dengan cahaya perak, dan ranting-rantingnya bergoyang-goyang seolah-olah naga muda sedang berhibernasi di dalamnya. 2 buah persik putih keperakan tergantung padanya, membawa warna emas samar dan wangi yang kuat. Si kecil melarikan diri sepanjang waktu, menyeka air liurnya di sepanjang jalan. Dia hampir langsung menggigitnya, karena buah persiknya terlalu harum. Pohon itu dipenuhi dengan pancaran perak, dan cahaya juga mengelilinginya. Meskipun dia mendapatkannya, dia tetap tidak berani bersantai. Dia hanya bisa mendapatkannya melalui usaha kepompong, jadi dia tidak diyakinkan sama sekali, dia dengan penuh perhatian berjaga. Setelah dia mengumpulkan pohon persik abadi ke dalam kantung langit dan bumi, dia mengeluarkan kepompongnya. Dia takut bahwa itu akan menggelinding di sana dan merusak semua obat spiritual. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepompong yang bersinar itu bergetar dan terasa agak tidak aman. Gerakan si kecil itu cepat, dan akibatnya, pedang yang patah menekannya, siap untuk dipotong dalam sekejap.
Kamu sebenarnya makhluk seperti apa? Si kecil bertanya dengan kebingungan yang tiada henti. Dia tidak terlalu khawatir, karena makhluk itu sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan hidup. Barusan, alasan mereka bisa merebut salah satu pohon persik perak adalah karena makhluk di dalam kepompong tahu tentang formasi kuno di dalam tanah suci. Hanya setelah itu diaktifkan kembali area itu retak, memungkinkan dia untuk mendapatkannya. 1 jam kemudian, Huolinger dan yang lainnya bergegas ke atas kulit binatang yang hampa. Mereka melihat bahwa anak buas itu sedang memanggang kepompong besar di atas api unggun, dan bahkan melepaskan beberapa sambaran petir dari waktu ke waktu. Burung merah besar segera berlari dengan penuh semangat, bertanya, kepompong yang besar, dan bahkan memancarkan cahaya. Kesukaanku. Itu adalah bagian dari keluarga burung, jadi dia paling menyukai serangga dan ular. Tanpa mengatakan apapun, itu muncul dan memuntahkan kobaran api merah. Burung merah besar melakukan inisiatif sendiri untuk memanggangnya bersama dengan si kecil, mengeluarkan air liur sepanjang waktu. Jeritan sedih terdengar dari dalam kepompong, berteriak, "Jangan masak aku lagi. Saya akan berubah menjadi pasta. Jika ini terus berlanjut, yang lama ini akan melawanmu sampai mati." Petik 2. Semua orang bingung, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suara yang keluar jelas merupakan suara yang belum dewasa, namun mengapa kata-kata yang keluar terasa seperti orang tua dan jompo? Itu pasti keturunan archaik. Kakek ini benar-benar beruntung. Mulutku diberkati lagi. Burung merah besar berjongkok di depan dan memberikan lebih banyak energi ke dalamnya, menggantikan si kecil dalam memanggang kepompong besar ini. Burung bodoh, yang tua ini adalah dewa. Anda berani bertindak tidak hormat di depan saya. Mengapa kamu belum berlutut dalam ibadah? Suara marah terdengar dari dalam kepompong ilahi, tapi itu masih suara yang murni dan tidak dewasa. Kamu serangga kecil, bahkan di ambang kematian kamu mencoba memanfaatkan kakek ini. Lihat apakah aku tidak bisa memanggangmu sampai mati. Burung merah besar itu kesal. Itu memuntahkan cahaya warna-warni merah, dan bahkan mengubah bebatuan di tanah menjadi magma. Apa ini? Singa berkepala 9 bertanya. Si kecil bingung. Dia mencoba mencari tahu dengan segala cara yang mungkin, tetapi pada akhirnya, kepompong itu enggan mengungkapkan apapun. Itu tidak ingin mengatakan apa-apa, dan malah memiliki kebanggaan sebagai seorang penatua. Akibatnya, dia membakarnya lagi. Sebuah suara keluar dari kepompong. Yang lama ini telah menelan esensi dari 9 langit dan menyerap esensi abadi dari 10 bumi. Saya menjalani kehidupan keabadian meskipun menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan melampaui alam fana. Dengan mengganggu meditasi damai saya, menurut Anda apa yang Anda lakukan? Petik 2. Setiap orang tidak bisa berkata-kata. Makhluk ini benar-benar tahu bagaimana omong kosong. Melayaninya dengan benar jika tidak beruntung bertemu dengan bocah jahat. Si kecil tidak mengatakan apa-apa lebih jauh dan langsung melepaskan sambaran petir. Kepompong besar mulai mengeluarkan asap hitam dan suara cila-cila saat berkedip dengan listrik. Ayaya, aku sedang dimasak, jangan lakukan ini lagi. Yang lama ini benar-benar telah diganggu olehmu. Saya bersembunyi di kedalaman gunung, namun Anda membawa saya seperti pencuri. Sekarang, kamu bahkan menguburku dalam api, kamu membuatku marah. Petik 2. Omong kosong, aku menarikmu dari tangan binatang buas itu, si kecil mengoreksi. Ini adalah sesuatu yang dia perjuangkan. Kamu menyebutnya binatang buas. Makhluk di dalam kepompong itu tertegun sejenak, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah aku salah? Tidak ada yang terjadi saat saya menggigitnya, dan kulitnya sekeras baja abadi. Si kecil menggerutu, dan tampak tidak puas. Dia bergumul kemana-mana dengan gadis berambut ungu,
dan setelah bertarung selama lebih dari setengah hari, dia masih tidak bisa membuatnya menyerah. Akhirnya, dia menggigit liontin dari telinganya, tetapi dia masih merasa panennya terlalu kecil. Kamu menggigitnya. Hahaha, makhluk di dalam kepompong itu tertawa tak henti-hentinya. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Si kecil bingung. Apa anehnya menggigit binatang buas? Dia bahkan memakannya sebelumnya. Dia mendesak burung merah besar untuk membakarnya lebih banyak sampai menyerah. Aduh, jangan bakar aku lagi. Yang tua ini sakit sampai mati. Petik 2. Burung kecil, jika kau menyalakan apinya lagi, maka ketika aku keluar dari kepompong ini, aku akan mengubahmu menjadi burung panggang. Makhluk di dalam kepompong terancam. Kamu berani berbicara dengan kakek ini seperti ini. Kamu pasti mati. Wajah burung merah besar itu menjadi gelap. Itu menggunakan api ilahi terkuatnya untuk menyelimuti kepompong besar itu. Itu membuat seluruh wilayah ini terbakar, menyebabkan magma mengalir. Pada akhirnya, makhluk di dalam kepompong itu menyerah dan memintanya untuk berhenti. Itu memberitahu burung itu bahwa mereka harus membicarakan semuanya terlebih dahulu, dan apapun dapat didiskusikan. Keluarlah dulu. Si kecil berbicara. Dia ingin tahu makhluk macam apa ini. Yang tua ini sangat lemah, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Tolong bantu saya membuka kepompongnya. Makhluk di dalam kepompong berbicara. Orang kecil itu ingin menggunakan pedang yang patah itu untuk menghancurkannya, tetapi Huo Linger menghentikannya. Ini adalah bahan yang jarang terlihat, dan tidak akan lebih lemah dari sutra surgawi. Jika Anda mengubahnya menjadi pakaian, itu tidak akan ternoda bahkan oleh setitik debu dan kedap air dan api. Kemampuan pertahanannya mengejutkan. Petik 2. Pada akhirnya, dia membuat beberapa individu yang dibatasi melakukan pekerjaan itu. Sepertinya mereka memintal sutra, dan seluruh proses dilakukan dengan sabar. Mereka memutar sutra, mengubahnya menjadi bola sutra yang memancarkan cahaya warna-warni. Ketika semua orang melihat makhluk di dalam kepompong, mereka semua menjadi terpana. Hal pertama yang mereka lihat adalah bagian kepala telanjang yang menonjol, dan sepasang mata besar berputar-putar. Ini adalah kepala burung. Itu benar-benar botak, dan tidak bisa dianggap cantik. Namun, ia memiliki paruh merah cerah yang berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan. Akhirnya, ia mengungkapkan tubuhnya. Panjangnya sekitar 2 meter, dan cahaya terus mengalir dari tubuhnya seperti sebelumnya. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya, membuatnya telanjang bulat. Ada jenis keanehan yang tak terlukiskan. Bagaimana kamu bisa menjadi burung? Burung merah besar itu menjadi bisu. Bukankah ini kepompong? Mengapa burung telanjang keluar? Yang tua ini telah memperoleh wawasan tentang misteri yang paling dalam. Saya bisa menjadi kilin atau phoenix, karena wujud saya bisa diubah sesuka hati. Bukankah berubah menjadi cacing atau burung hanya pekerjaan sesaat? Itu berbicara perlahan, tetapi dipasangkan dengan penampilannya saat ini dan suaranya yang tidak dewasa, benar-benar ada keanehan yang tak terlukiskan. Sial! Burung merah besar mengayunkan panci hitam dan menggunakan metode yang sering digunakan si kecil, langsung menghantamkannya ke kepala burung botak dan memberi ceramah, nakal. Sangat kecil namun berbicara sangat tidak masuk akal dan berani bertindak tua dan bangga. Petik 2. Burung telanjang segera menjadi tertegun. Ketika menggunakan sayap telanjangnya untuk menggosok bagian belakang kepalanya, dia segera melompat. Ada lepuh besar di sana, dan dengan cepat terbentuk seperti tanduk. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki pengalaman seperti ini. Bajingan kecil, kamu berani bertindak kasar di depan orang tua ini. Aku akan menekanmu selama 500 tahun dan memurnikan jiwamu setiap hari. Itu bingung dan jengkel saat berteriak. Dang!
Burung merah besar itu bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum memukulnya lagi dengan panci hitam. Itu menghancurkan tepat dilepuh di tempat yang sama. Tanduk itu tumbuh dengan tajam dan dengan cepat membengkak. Kamu hanya tidak belajar, dasar nakal dan tidak sopan. Kakek ini akan mengajarimu bagaimana menghormati orang lain. Itu dengan arogan mengabaikan burung telanjang yang aneh. Ah ah ah, yang lama ini sedang marah. Siapa sebenarnya yang berani memperlakukanku dengan kasar? Di masa lalu, yang tua ini bisa melakukan apa saja di bawah langit dengan banyak makhluk menyembah saya. Tidak ada satupun ahli dari klan kuat yang tidak mengakui saya. Kamu hanyalah seekor burung kecil namun berani memperlakukanku seperti ini, bersin dariku akan membuatmu terlupakan. Petik 2. Kamu masih tidak mau menyerah. Burung merah besar itu bertindak dengan arogan dan memukulnya dengan baik. Akhirnya burung telanjang itu layu. Ia bisa mengatakan bahwa hanya hal-hal yang lebih buruk menunggunya jika ia terus membantah. Orang kecil itu memperhatikan sepanjang waktu dan sangat penasaran. Sejarah macam apa yang kamu miliki? Yang tua ini adalah makhluk ilahi. Ini menjawab dengan angkuh. Dewa, pantatku. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan memukul Anda sampai Anda berharap Anda mati. Burung merah besar memelototinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni melintas. Sosok yang elegan muncul, dan gadis berambut ungu itu muncul, melewati area ini. Burung telanjang segera menyembunyikan tubuhnya dan kemudian meremas dirinya ke dalam jaring langit dan bumi si kecil. Jelas bahwa sangat tidak mau bertemu dengannya, dan tidak ingin tertangkap. Binatang buas, mau kemana? Si kecil berteriak dan dengan cepat bergegas keluar. Ketika gadis berambut ungu itu mendengarnya, dia berbalik. Alisnya segera berdiri tegak, dan pupil matanya menjadi cerah seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Namun, ketika dia melihat ada sekelompok keturunan Archaik berkumpul bersama, dia takut dia mungkin kalah jumlah. Akibatnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu sebelum dengan cepat kabur ke kejauhan. Pencuri kecil, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Binatang buas, lain kali, aku akan bertarung denganmu 100 pertarungan lagi. Aku pasti akan membuatmu menyerah, menjadikanmu tungganganku, atau bahkan mungkin menjadikanmu penjaga desa. Orang kecil itu sangat tidak pasrah saat dia berteriak. Gadis berambut ungu itu sangat marah hingga dia mulai gemetar. Dia berbalik dan memelototinya dengan tinjunya terkepal, tetapi pada akhirnya, dia masih menghilang ke cakrawala. Kenapa kamu begitu takut padanya? Si kecil membawa keluar burung aneh itu. Aku takut padanya. Saya hanya tidak ingin bertemu makhluk dari ras itu, kata burung telanjang. Batu nakal di rambut lelaki kecil itu bergetar, dan dengan suara yang hampir tak terdengar, dengan pelan berkata, sepertinya aku pernah bertemu orang ini sebelumnya. Itu memasuki 100 Graceland sebelumnya untuk diam-diam minum dari mata air abadi. Petik 2. Sudah berapa lama ini? Si kecil bertanya. Setidaknya beberapa ratus tahun. Itu adalah Master Raja Keradewa pada satu titik waktu, dan sama dengan kalian, yang berasal dari luar. Batu pemukul terus berbicara dengan suara lemah sehingga hanya si kecil yang bisa mendengarnya. Dia segera menjadi tercengang dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia tidak lagi mempertanyakan burung aneh itu, tetapi matanya terus berbinar. Sepertinya dia sedang menatap manual teknik yang ilahi dan berharga. Kamu belum punya nama, kan? Karena Anda tidak akan memberitahu saya dari mana Anda berasal, saya hanya akan memberikan satu. Kamu adalah burung seperti merah besar, jadi aku akan menempatkan kalian bersama, menamai kamu botak kedua. Orang kecil itu pusing saat berbicara. Ah Pei, menurutmu siapa yang tua ini? Akulah yang memegang supremasi antara langit dan bumi,
jadi bagaimana saya bisa menggunakan nama busuk seperti itu? Simpan barang itu untuk dirimu sendiri. Burung aneh itu sangat marah. Aku akan memanggilmu botak kedua. Saya merasa kedengarannya bagus. Burung merah besar itu tertawa dengan suara hehe. Membiarkannya membantah sesuka hati, si kecil dan yang lainnya menyebutnya begitu. Itu membuat burung telanjang itu menghentak marah, tapi tidak punya pilihan. Pada akhirnya, mereka sekali lagi melepaskan kulit binatang yang kosong. Semuanya menghilang ke tempat asalnya. Kulit binatang purba juga bergetar, dengan cepat meluncur ke kejauhan. Matahari terbenam, dan malam pun tiba. Namun, itu tidak sepenuhnya gelap dan tanpa cahaya. Bulan muncul, memancarkan kemegahan putih bersih yang tersebar di bumi yang besar. Menurut legenda, ini juga tubuh binatang buas yang berubah menjadi bulan, secara ritmis muncul dan menghilang di dunia kecil ini. Kulit binatang kosong itu sangat besar. Itu melayang di atas awan, dan sekelompok orang mengagumi bulan sambil menunggu makanan enak. Di dalam panci hitam, cahaya keemasan bersinar. Aroma harum tercium di udara. Potongan daging golden winged peng ada di dalamnya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang cemerlang. Di sekelilingnya, ada juga jamur lions mane yang dimasak perlahan bersama dengan daging emasnya. Aroma yang kuat muncul dari dalam panci, membuat semua orang mengeluarkan air liur. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin segera menggali. Selain itu, ada juga beberapa obat spiritual dalam pot hitam tersebut. Setelah direbus bersama, semuanya berkilau dan tembus cahaya saat memancarkan cahaya yang indah. Merebus daging. Ini hanya menyempurnakan obat berharga yang mengejutkan dunia. Ayam kecil rebus dengan jamur, kesukaanku. Si kecil menatapnya tanpa berkedip. Air liur terus mengalir keluar, karena ia memang ingin segera naik. Satu pot jelas tidak cukup. Yang lain juga mengeluarkan artefak berharga mereka, dan bahkan kuali tulang gagak api menjadi alat masak. Saat ini sup tulang harimau sedang mendidih. Cairan kristal berkilau, dan bau yang kuat menyebar ke udara. Selain itu, ada juga kaki domba emas, punuk unta ungu, beberapa keturunan archaik ditambahkan ke dalam api. Mereka dipanggang sampai menjadi emas mengkilap, dan mengeluarkan aroma yang memikat. Selain itu, ada beberapa meja giok di atas kulit binatang kosong dengan cangkir giok kristal tersusun di permukaannya. Mereka diisi dengan anggur setan kecil, berkilau dan transparan. Aroma yang memabukkan membuat rombongan ahli tersebut merasa pusing meski belum meminumnya. Aku benar-benar tidak sabar lagi. Burung merah besar menelan air liur. Mata semua orang memancarkan cahaya. Ini bukan hanya makanan lezat, tetapi juga kesempatan untuk menerobos. Alasannya karena bahan-bahan ini terlalu mengejutkan. Mereka semua menunggu dengan harapan makanannya benar-benar matang. Episode ke-170, dengan judul Bagian Surgawi ke-9. Langsung ke dalam alurnya. Panci hitam bersinar. Peng besar bersayap emas muncul, melonjak dengan cahaya keemasan saat melayang. Saat itu mengeluarkan suara gemuruh, itu terdengar seolah-olah para dewa itu sendiri sedang bernyanyi. Tubuh peng besar itu cerah karena tersebar di garis-garis halus. Itu adalah simbol emas, benar-benar menenggelamkan area ini. Gelombang wangi yang kaya menyembur keluar. Bongkahan emas memancarkan kemegahan yang berharga, dan aroma obat dari jamur surai singa, anggrek scarlet, dan ginseng giok salju tercium di udara. Supnya sangat pekat, penampilannya berkilau dan bening. Ini sudah bukan lagi sekadar kuliner lezat, melainkan kompor obat yang berharga. Itu bisa dengan mudah membuat hati ahli manapun bergetar, karena bagaimana mereka biasanya menemukan bahan berharga seperti itu. Siapa yang bisa makan peng bersayap emas? Oke, ini benar-benar matang. Si kecil berteriak dan yang pertama bergerak.
Dia mengambil sepotong daging peng dan meletakkannya di mulutnya. Segera, seolah-olah matahari bersembunyi di dalam saat cahaya ilahi keemasan keluar. Ini sangat bagus. Hampir melelehkan lidah saya. Orang kecil itu benar-benar tergila-gila. Potongan daging yang dia coba adalah sepotong daging peng yang memiliki cahaya warna-warni ilahi yang berterbangan di sekitarnya. Ketika dia menutup matanya, dia bisa merasakan gelombang energi esensi terbang dalam kekacauan di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, mulut dan hidungnya terasa seperti ada ular kecil yang masuk dan keluar. Itu adalah untaian berkas cahaya, dan itu berasal dari esensi ketuhanan Peng. Mereka bergerak seiring dengan napasnya. Setelah itu, sumpit di tangannya bergerak cepat. Dia terus-menerus meraup daging peng yang berkilauan dari dalam kuah yang kental. Perubahan besar terjadi di dalam mulutnya, dan saat pancaran meluap kemana-mana, ketujuh lubang kepalanya menetes dengan cahaya warna-warni ilahi. Kelompok itu mulai bertengkar satu sama lain. Untungnya, panci hitam itu adalah artefak yang berharga dan bisa diperbesar, memungkinkan rebusan sebagian peng emas. Alhasil, jumlah makanan pun melimpah. Masih ada sebagian besar yang akan dibawa si kecil kembali ke Stony Village. Semua orang menggali, dan mereka semua benar-benar tergila-gila. Mereka hampir menelan lidah mereka sendiri saat tubuh mereka dipenuhi cahaya. Setiap dari mereka memuji tanpa henti, karena ini adalah daging peng, dan dikenal sebagai salah satu makanan lezat dunia ini. Daging lainnya yang sedang dipanggang juga sudah matang sepenuhnya. Dagingnya segar dan empuk karena bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Selain itu, madu dioleskan ke seluruh tubuh, dan itu adalah madu liar yang mereka temukan di dunia kecil ini. Terlepas dari apakah itu si kecil, Huolinger atau yang lainnya, tidak ada dari mereka yang peduli dengan penampilan luar mereka lagi saat mereka menyumpal mulut mereka. Rasa ini benar-benar melampaui surga. Pria kecil itu sangat gembira saat dia mengangkat cangkir bercahaya dari meja giok putih. Anggur di dalamnya bersinar seperti ember, dan aromanya begitu kaya hingga hampir terasa abadi. Dia menenggaknya sekaligus, membiarkan aroma yang kuat mengalir dari mulutnya ke tenggorokannya, dan sekali lagi sampai ke perutnya. Itu meninggalkan sisa rasa yang kaya, dan seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah pengobatan berharga yang mengejutkan dunia, dan dibuat dari 10 jenis pengobatan spiritual yang dipilih oleh monyet dewa. Setiap nilai tetes cukup tinggi bahkan untuk membuat kaisar ingin menjadi pemabuk. Si kecil tidak pernah minum sebelumnya, tetapi sekarang dia terpesona oleh perasaan seperti ini. Dia terus-menerus makan daging peng, sayap panggang, dan lainnya sambil mabuk karena minum. Tubuh dan pikirannya begitu rileks sehingga dia merasa seolah-olah dia bisa melayang pergi, membuatnya melupakan semua perasaan dendam dan kebencian. Anggur yang enak, anggur yang enak. Petik 2. Yang lainnya sudah lama tidak sabar. Anggur setan kecil yang mistis adalah sesuatu yang dicari tetapi tidak dapat ditemukan. Orang lebih suka melewatkan daging peng daripada melewatkan anggur mistis ini saat mereka saling bersulang. Salah satu sesepuh yang dibatasi agak gelisah. Setelah minum satu cangkir, dia menenggak 2 cangkir lagi sebelum membiarkan rasa itu masuk. Dia langsung jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk dan mulai mendengkur. Tak satu pun dari yang lain percaya bahwa mereka akan pingsan seperti itu dan terus minum. Akibatnya, 2 individu lagi yang dibatasi juga menjadi seperti ini. Tubuh mereka yang berkilau menjadi lemas dengan bau anggur yang tertinggal di sekitar mereka, sulit bagi mereka untuk bangun lagi. Selain si kecil, tidak ada yang bisa menangani lebih dari beberapa cangkir. Minum berlebihan segera membuat mereka pingsan karena keracunan. Jelas, ini bukan hanya efek alkohol. Ada juga penyebaran efek obat yang kuat. Itu akhirnya akan memandikan mereka dengan energinya,
menyebabkan tubuh mereka mengalami transformasi. Anggur yang enak, anggur yang enak. Si kecil minum ke kiri dan ke kanan sampai dia meminum 20 cangkir berturut-turut. Wajahnya benar-benar merah seperti apel besar, dan penglihatannya akhirnya menjadi sedikit kabur. Dia makan lebih dari setengah panci daging peng dan minum sup tulang harimau sebelumnya, jadi sebelum dia minum anggur setan kecil, tubuhnya sudah dipenuhi cahaya warna-warni. Setelah minum, itu seperti ledakan yang dinyalakan. Tubuhnya menjadi cemerlang, membuatnya terlihat seperti terbakar. Setelah si kecil meminum 80 cangkir berturut-turut, seluruh tubuhnya terendam dalam api dan auranya berkobar ke surga. Tentu saja, itu bukanlah api sungguhan, tapi hasil dari energinya yang dimurnikan sebelum dikeluarkan dari tubuhnya. Tidak bagus, kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di kulit binatang kosong lagi. Kekuatan tubuhnya terlalu kuat, dan mungkin membawa kehancuran yang mengerikan di sini, kata salah satu individu yang dibatasi. Keduanya sama-sama kaget saat bangun. Orang kecil itu tampak agak aneh, seolah-olah sedang mandi api Phoenix. Adegan ini sangat mencengangkan. Cangkir lagi. Dia masih minum. Aroma yang kuat dan memabukkan mengelilingi seluruh tubuhnya. Tidak ada setitik pun debu di tubuhnya, membuatnya tampak cerah dan ilahi. Akhirnya, dia meminum 36 cangkir lagi sebelum juga memakan sisa daging peng dan menenggak sup tulang harimau. Selain itu, sepertinya dia sedang memakan tumpukan obat spiritual seperti sayuran. Hong! Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah. Energi esensi meledak ke langit, menciptakan seberkas cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit yang luas. Dia tahu bahwa dia akan menerobos. Meski pusing dan mabuk, kesadarannya masih utuh, memungkinkan dia untuk langsung melompat dari selimut dewa. Sebuah suara besar bergema keluar saat dia menghancurkan puncak gunung, membuat banyak binatang buas dan burung ganas melarikan diri karena terkejut. Dari permukaan tanah, total 9 gunung berapi terakumulasi. Saat magma mendidih, mereka semua meletus dengan cahaya warna-warni. Batu-batu besar dan pepohonan kuno tampak seolah-olah mengapung di lautan. Mereka bergelombang ke atas dan ke bawah sebelum dihancurkan. Ada seorang pemuda duduk dalam posisi meditasi di gunung, dan 9 gunung berapi ini disebabkan olehnya. Mereka tampak seperti gua sungguhan yang memadukan langit dan bumi untuk merebut keberuntungan di dalamnya. Bagian surgawi ke-9. Di langit, beberapa orang yang dibatasi di atas kulit binatang kosong itu berteriak. Ini terlalu mengejutkan. Prestasi seperti ini adalah batas ekstrim yang diamati hanya dari dalam legenda, dan sekarang dipatahkan oleh pemuda ini. Keajaiban menakjubkan semacam ini sedang berlangsung. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya meratapi. Namun, secara relatif, mereka tidak terlalu terkejut, karena mereka telah lama menyadari bahwa dia adalah manusia yang aneh. Manusia relatif lemah, dan 9 ahli lorong surgawi jarang terlihat. Mereka selalu dikenal dalam buku-buku kuno, dan secara praktis dianggap sebagai legenda. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang meraihnya. Manusia itu sangat aneh. Ada jurang yang sangat besar di antara setiap individu. Beberapa sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menahan angin, namun ada beberapa yang bahkan dapat mencapai level ini. Burung aneh tak berbulu itu bergumam. Sesaat yang lalu, itu juga memakan beberapa obat daging yang berharga dan minum anggur setan kecil. Itu jelas lebih energi dan dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kamu tidak mengerti dunia anak yang buas ini. Bibir burung merah besar itu bergerak-gerak. Tidak ada orang yang lebih mengerti tentang betapa menakutkannya potensi si kecil itu daripada dirinya sendiri. Dia bahkan meminum True Supreme Water dan memurnikannya. Seberapa kuat dia? Burung aneh tak berbulu bertanya. Kamu akan tahu di masa depan.
kata merah besar sambil menepuk bagian belakang kepalanya. Botak kedua, jangan kehilangan muka untukku di masa depan. Anda adalah adik saya, jadi Anda harus berkultivasi dengan baik. Penampilan seperti ini yang membuatmu tampak topable oleh angin sepoi-sepoi benar-benar terlalu memalukan. Burung telanjang aneh itu begitu marah hingga mulai gemetar. Sialan, burung ini benar-benar memperlakukannya seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya memiliki beberapa masalah, itu pasti akan menyeret burung merah besar itu sebelum menendangnya sampai wajahnya bersemi, membiarkannya tahu siapa yang lebih tua dan bagaimana menunjukkan rasa hormat. Apa? Second Baldi, kamu masih tidak akan tunduk. Burung merah besar meliriknya. Saya harus bertahan. Burung aneh tak berbulu itu menelan napas dalam-dalam, dan kaki domba emas menghilang dalam beberapa gigitan. Itu dengan kejam melampiaskan amarahnya pada makanan. Semua jenis simbol bersinar saat menyembur dari 9 gunung berapi dan meresap ke dalam magma secara spektakuler. Anda berhasil memahami simbol-simbol itu, kata Huo Linger. Waktu yang lama berlalu. Akhirnya, tubuh si kecil mengeluarkan suara kongkiang, dan 9 lorong surgawi bergetar. Cahaya warna-warni memancar keluar, dan simbol-simbol itu berubah menjadi sungai bintang yang berputar dan menari di sekelilingnya. Pemandangan ini menjadi semakin misterius dan mengejutkan. Pada akhirnya, gunung berapi itu pun meletus dengan sosok yang berbeda seperti burung merak, Kyongki, Bais, Suanni, Ciwen, Bian, Peng besar. Itu semua adalah gambar yang dibuat dari simbol. Apa yang dia pahami? Betapa menakjubkan. Pada saat ini, semua orang diaduk secara emosional. Bahkan Baldi kedua membuang kaki domba yang dimakannya saat itu menatap dengan waspada. Sangat kuat. Saya merasa jika kita bertemu makhluk berdarah murni lainnya, dia mungkin benar-benar dapat memenuhi keinginannya untuk membuat salah satu dari mereka mengalah dan menjaga gerbang desanya, kata burung merah besar itu. Simbol aneh macam apa ini? Itu sangat primitif dan kuat. Burung aneh tak berbulu itu berbuat salah. Si kecil lupa segalanya. Satu-satunya hal di dalam hatinya adalah teks tulang dan simbol dari True Primordial Records, bukan teknik yang berharga. Namun, ini berkembang menjadi kekuatan yang paling sederhana dan mendasar. Dia tampak mabuk dan gila dalam meditasinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak seperti berubah menjadi kunpeng. Ketika dia melompat dari dalam dirinya yang terdalam, sepertinya itu melonjak 90.000 li dan menjadi dewa perang. Segera setelah itu, dia juga tampak seolah-olah dia berubah menjadi penguasa yang dihormati yang mengamuk di tanah tanpa satu musuh pun di bawah langit saat mempertahankan negara kunonya. Dengan cepat, dia juga tampaknya telah berubah menjadi Taoti yang tak kenal takut dan tak tertandingi yang bisa melahap 10.000 makhluk dan bahkan tidak akan melewatkan kesempatan untuk memakan dewa. Burung vermilion, naga bertanduk, Bian, dan Siupi, dan makhluk lainnya semuanya ditiru olehnya satu demi satu. Dia mengalami simbol mereka seolah-olah dia telah bereinkarnasi menjadi dewa yang kuat dan kuno ini sendiri. Si kecil menjadi konyol, dan melupakan segalanya. Akhirnya, adegan dari catatan perang antar dewa juga muncul dari dalam hatinya. Itu misterius dan tidak ada habisnya, dan semua jenis simbol aneh yang tidak jelas muncul sekaligus. Pemahamannya tentang simbol meningkat. Setelah membuka bagian surgawi ke-9-nya, manfaatnya sangat besar. Seolah-olah dia menerobos belenggu yang mengikatnya dan mengembara ke tanah yang baru dan sama sekali berbeda. Setelah beberapa lama, 9 lorong surgawi ditarik, dan simbol-simbol itu masuk ke tubuhnya sendiri. Si kecil membuka matanya, dan mau tidak mau mengeluarkan raungan panjang yang beresonansi dan bergemuruh di seluruh pegunungan. Kamu sebenarnya di sini. Kemana kamu pergi? Raungan bergema dari kejauhan. Justru Sujian dengan wajah seorang pria,
tubuh macan tutul, dan seluruh sisik hitam. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menerjang sambil mengaduk puing-puing di sepanjang jalannya. Si kecil tak kenal takut dan maju ke depan untuk memblokirnya langsung dengan simbolnya. Sebuah mengangkat tangannya mengaduk-aduk sungai bintang-bintang, dan sungai itu dipenuhi aliran listrik saat melanda. Setelah ledakan, Zujian berteriak keras saat bergetar, tubuhnya terbakar hitam. Itu menggigil dalam hati. Setelah mendengar keributan, secara tak terduga ia menemukan momen yang telah ia lewati. Tidak hanya tubuh anak manusia ini kuat, bahkan pengetahuannya tentang simbol telah meningkat pesat. Pria kecil itu bergegas keluar dan telapak tangannya turun dengan cara yang tidak dibatasi. Bulan keperakan memenuhi langit, menghantam seperti hujan lebat di Zujian, membuatnya jatuh keluar. Sama seperti ini, keduanya melanjutkan pertempuran sengit dan intens mereka. Ekor Zujian dipotong oleh Raja Kera Ilahi, jadi mengalami kerusakan serius. Saat ini, dia jelas sedang berjuang dan mengalami kesulitan menghadapi si kecil. Itu sangat menentukan, berbalik dan lolos dari pertarungan yang tidak bisa dimenangkannya. Ia ingin menunggu sampai lukanya sembuh sebelum menyerang pemuda manusia ini lagi. Kemana kamu pergi? Si kecil dikejar. Akhirnya, dia tiba-tiba melompat ke atas pundaknya dan menaikinya dengan maksud membuatnya menyerah. Zujian meraung dan mengaktifkan artefak kuno klannya, mengguncang si kecil sampai dia batuk darah. Dia buru-buru menggunakan pedang yang patah untuk melindungi dirinya sendiri. Ruang di antara keduanya mulai bersinar seolah-olah matahari kembar bergabung bersama. Semua orang kewalahan. Anak buas itu sebenarnya sangat menantang surga. Dia sebenarnya mulai membuat keturunan hasil binatang buas kuno yang ganas. Dia memotong beberapa jin daging, membuat kemarahan Zujian. Harta karun kuno menyala, dan simbol membanjiri seperti lautan luas. Di saat yang sama, raungan naga bergema dari kejauhan. Naga tanpa tanduk muncul dan menyerang dengan kejam. Ia melepaskan jaring besar untuk menjerat si kecil. Anda ingin menjadi tunggangan saya di tempat sucian ini. Bagaimana kalau Anda mengikuti saya kembali dan menjaga rumah saya? Orang kecil itu sangat marah. Dia memotong beberapa jin daging dari tubuh Zujian dan menyimpannya di kantong surga dan bumi. Kemudian, dia menginjak dengan sekuat tenaga dan bergegas ke depan. Dia menghunus pedangnya yang patah untuk bertemu naga tanpa tanduk dalam pertempuran. Sayangnya, sebelum mereka bisa memulai pertarungan hidup dan mati mereka yang sebenarnya, pegunungan berguncang. Monyet besar muncul. Tuan Tanah Suci ini raksasa. Tubuhnya tak terbatas dan megah saat ia mencengkeram mereka. Naga tanpa tanduk dan Zujian keduanya mengaktifkan artefak berharga yang mereka warisi dari pegunungan suci. Mereka dengan cepat melarikan diri, langsung menghilang tanpa jejak. Orang kecil itu bergidik. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan berani melawan Raja Monyet karena itu mencapai alam budidaya yang mengejutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan kaki di atas simbol penarikan, dia juga menyelinap pergi seperti gumpalan asap. Akhirnya, dia kembali ke selimut ilahi lagi. Dia menghembuskan napas dalam harmoni, dan saat 9 lorong surgawi bergema, tubuhnya langsung pulih ke kondisi puncaknya. Lezat. Dunia anak nakal yang jahat ini adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh orang luar. Beberapa saat yang lalu, dia masih membunuh, namun di saat berikutnya, dia menjadi sedikit pemabuk. Wajahnya memerah kemerahan saat dia minum dengan senang hati. Yang lain akan mabuk setelah beberapa cangkir, tapi dia minum sepanjang malam tanpa bahaya. Perasaan pusing seperti ini sungguh luar biasa. Pada malam hari, merah besar, singa berkepala 9, dan musang semuanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Huo Linger juga menuai manfaat yang luar biasa, dan dia merasa seolah-olah dia dilahirkan kembali.
Kelompok makhluk ini hampir semuanya berhasil menerobos. Kulit binatang kosong itu dipenuhi dengan warna-warna yang sangat cerah. Honglong. Seluruh dunia kecil ini sangat bergetar hebat. Ketenangan malam itu pecah, dan semua orang tercengang. Pintu keluarnya akan terbuka. Paling lama dalam 1 atau 2 hari, kita bisa pergi. Pembatas itu terkejut dan senang. Harus pergi sungguh disayangkan. Si kecil enggan karena dia merasa dunia kecil kuno ini terlalu menarik. Semua orang saling berhadapan. Anak yang tidak normal ini membebaskan semua orang dan membiarkan mereka bernapas. Dia sangat santai, dan memperlakukan tempat ini sebagai taman bermainnya. Saya tidak puas. Aku bahkan belum menangkap burung dewa atau binatang buas berdarah murni. Pria kecil itu mendesah. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Apalagi yang bisa mereka katakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.